Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdapat ada 2 orang, yaitu dengan saya sendiri atas nama Krisna, yang satu lagi rekan saya atas nama Muhammad Gali Gading. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait algoritma dan arsitektur housefly serta pengenalan pola dengan housefly discrete. Untuk pengertian jaringan housefly merupakan salah satu jenis artificial neural network atau disingkat dengan ANN atau jaringan saraf tiruan yang diperkenalkan oleh John Housefly pada tahun 1982. Jaringan ini dirancang sebagai sistem memori asosiatif yang mampu menyimpan pola dan mengingat kembali pola tersebut, meskipun data masukannya yang diberikan tidak lengkap atau mengalami gangguan atau noise. Di sini di halaman slide 2, berbeda dengan jaringan saraf pada umumnya yang digunakan untuk klasifikasi atau prediksi, jaringan housefly berfungsi sebagai content addressable memory, yaitu memori yang dapat menemukan kembali data berdasarkan kemiripan pula. Karakteristik housefly network yaitu ada beberapa. Yang pertama ada menggunakan neural yang saling terhubung satu sama lain, yang kedua bobot koneksi bersifat simetris, yang ketiga tidak terdapat koneksi neuron terhadap dirinya sendiri, dan keempat ini memiliki fungsi energi yang selalu menurun hingga mencapai keadaan stabil. Dan untuk yang terakhir, cocok digunakan untuk pengenalan pola dan optimasi sederhana. Dan untuk di halaman selanjutnya, di sini menjelaskan arsitektur housefly discrete. Arsitektur housefly discrete terdiri dari sejumlah neuron yang saling terhubung penuh, jadi fully connected, yaitu dengan WIJ sama dengan WIJ. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa bobot antar neuron bersifat simetris. Di sini ada halaman selanjutnya, yaitu komponen utama. Neuron yang pertama ada A, neuron menyimpan nilai keadaan state yang hanya memiliki 2 kemungkinan nilai. Nilai tambah 1 menunjukkan neuron aktif, sedangkan min 1 menunjukkan neuron tidak aktif. Untuk yang kedua itu bobot, bobot digunakan untuk menyimpan hubungan antar neuron. Karakteristik bobot simetris, tidak memiliki safe connection, yaitu W delta. Fungsi aktivasi neuron diperbarui menggunakan fungsi tanda sign function seperti pada rumus ini. Untuk di halaman selanjutnya itu ada yang ketiga, algoritma housefly. Proses kerja housefly terdiri dari 2 tahap utama. Tahap pertama ada penyimpanan pola, yaitu training. Pada tahap ini jaringan menyimpan pola yang akan diingat. Misalkan terdapat pola x1 1 min 1 1 min 1. Bobot dihitung menggunakan aturan Fabian, IJ, PT, dan sebagainya yang kita lihat ini, dan sebagainya. Untuk keterangan WIJ bobot neuron I dan J, P jumlah pola yang disimpan, XI P sama dengan nilai neuron ke I pada pola ke min P. Hasil perhitungan bobot akan membentuk matriks bobot yang digunakan sebagai memori jaringan. Dan untuk tahap 2 ini ada recall atau pengenalan pola. Setelah bobot berbentuk jaringan dapat mengenai pola sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Masukkan pola uji. Yang kedua, hitung nilai input bersih setiap neuron. Yang ketiga, perbarui keadaan neuron menggunakan fungsi aktivasi. Keempat, ulangi proses sehingga tidak ada perubahan keadaan neuron. Dan yang terakhir ini ada kondisi akhir dianggap sebagai hasil pengenalan. Dan yang keempat ini ada fungsi energi pada housefly. Keunikan jaringan housefly terletak pada penggunaan fungsi energi. Fungsi energi ini digunakan untuk mengukur kestabilan jaringan. Prinsip kerja energi yaitu yang pertama, setiap pembaruan neuron menyebabkan energi menurun. Yang kedua, jaringan akan terus bergerak menuju energi minimum. Dan yang ketiga ini yang terakhir, ketika energi tidak berubah lagi, jaringan mencapai keadaan stabil, yaitu equilibrium. Analogi sederhananya seperti bola yang menggelinding ke dasar lembah hingga berhenti pada titik terendah. Dan untuk di halaman selanjutnya ini pengenalan pola dengan housefly discrete akan disampaikan oleh rekan saya itu Muhammad Gali Gading. Terima kasih. Jadi saya yang berikutnya yaitu yang kelima adalah pengenalan pola dengan housefly discrete. Jadi pengenalan
pola adalah proses mengidentifikasi suatu objek berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi pada Hopfield Discrete tahap penyimpanan jaringan penyimpanan beberapa pola referensi. Ya, dengan contoh pola huruf A 111 min 1 111, pola huruf B 1 min 1111 min 11. Jadi bobot jaringan dibentuk dari pola-pola tersebut. Tahap pengujian masukkan pola yang rusak atau memiliki kode noise. Jadi contohnya 111 min 11 min 1. Walaupun terdapat kesalahan pada beberapa piksel, jaringan akan melakukan literasi dan mengembalikan pola menuju pola yang paling mirip yang tersimpan dalam memori. Jadi hasil akhirnya yaitu 111 min 1 1111. Jadi pola tersebut dikenali sebagai huruf A. Ya, berikutnya yaitu yang keenam adalah kelebihan Hopfield Discrete. Jadi kelebihannya adalah mampu mengingat kembali pola yang rusak. Lalu implementasinya sederhana, memiliki mekanisme konvergensi yang jelas melalui fungsi energi. Selanjutnya cocok untuk asosiatif memori, dan yang terakhir dapat digunakan pada pengenalan karakter dan citra sederhana. Sebelumnya ada kelebihan, lalu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah yang pertama, kapasitas penyimpanan terbatas, dapat terjebak pada lokal minimal. Selanjutnya kinerja menurun jika jumlah pola terlalu banyak. Yang terakhir adalah kurang efektif untuk data berukuran besar dibandingkan metode deep learning modern. Di saat selanjutnya yaitu ketujuh, aplikasi Hopfield Network. Jadi ada beberapa penerapan jaringan Hopfield, yaitu antara lain yang pertama pengenalan karakter huruf dan angka, yang kedua pengenalan pola citra, yang ketiga koreksi kesalahan data, yang keempat penyimpanan memori asosiatif, yang kelima optimasi kombinatorial, dan yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan sederhana. Jadi kesimpulannya yaitu jaringan Hopfield Discrete ini merupakan jaringan saraf tiruan rekuren yang berfungsi sebagai memori asosiatif untuk menyimpan dan mengenali pola. Arsitekturnya terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung secara simetris dengan bobot yang diperoleh menggunakan aturan Hebbian, yaitu melalui mekanisme fungsi energi. Jaringan mampu melakukan proses recall hingga mencapai keadaan stabil. Jadi kemampuan ini membuat Hopfield Discrete efektif digunakan dalam pengenalan pola, terutama untuk mengenali kembali pola yang mengalami kerusakan atau gangguan, atau yang bisa disebut noise. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.